Wes. Monggo kita mulai. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi mauna wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Itu pertanda bahwa kurang lebih 1 bulan lagi, bahkan tidak sampai 1 bulan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka jangan sampai ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan kita ternyata enggak punya bekal ilmu tentang masalah ilmu Ramadan, terutama ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu puasa, baik itu sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Makanya pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang masalah seputar puasa di bulan Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang puasa, maka puasa secara bahasa artinya, jadi ada beberapa poin di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, misalkan tidak makan, tidak minum, tidak berjima, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan yang lainnya. Yang kedua adalah kita menahan dari hal yang membatalkan itu dari terbit fajar waktu masuk subuh sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Artinya apa? Kalau sudah subuh itu sudah start kita berpuasa,
ada kajian di YouTube-nya, ya, ada yang mengatakan bahwa kalau lagi sahur kok tiba-tiba terdengar suara azan, maka lanjutkan makan sahurnya. Betul? Pernah dengar seperti itu? Maka kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu batal. Apa yang harus dilakukan? Kalau Imam Nawawi mengatakan kalau kita lagi makan sahur kok terdengar suara azan, maka dilepeh. Dilepeh itu apa? Dimuntahkan, dikeluarkan, jangan dilanjutkan, langsung segera kumur-kumur. Jangan, aduh ini kalau misalkan gak saya lanjut dengan minum, ini bisa-bisa apa? Malah keselak, malah akhirnya dilanjut minum, batal. Loh Ustaz, kok ada hadis yang mengatakan bahwa kalau lagi makan sedangkan sendok ada di depan mata kita sudah dan terdengar azan, lanjutkan. Kok ada seperti itu? Ingat, di zaman Nabi azannya 2 kali. Dan ini masih diamalkan sampai sekarang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, azannya 2 kali, yaitu 1 jam sebelum subuh dan waktu subuh. Jadi jam 3 di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram sekarang, bahkan di zaman Nabi itu azan. Dan yang azan pertama kali di waktu malam itu adalah Bilal bin Rabah. Makanya ketika Bilal bin Rabah azan, orang yang lagi makan ya lanjutkan aja. Kenapa? Wong azannya masih jam 3. Jam 3 apakah waktu subuh? Tidak. Berarti batal apa enggak? Lanjut, gak batal. Tapi Rasulullah mengatakan berhenti ketika mendengar suara azan Abdullah bin Ummi Maktum. Ini azan yang kedua dan azan di waktu subuh. Makanya kalau di Indonesia biasanya ada istilah imsak. Imsak itu kehati-hatian, untuk jaga hati-hati khawatir masuk. Biasanya imsak itu 10 menit sebelum subuh. Apakah boleh kalau lagi imsak makan? Boleh-boleh saja. Karena apa? Belum masuk waktu subuh dan batasnya itu waktu subuh. Tapi disunahkan kalau sudah imsak berhenti, kita siap-siap berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia cuma haus, untuk pahala 0 alias zong. Makanya puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang bisa merusak pahala puasa, dan semuanya harus disertai niat karena Allah. Kalau puasa Ramadan niatnya jangan sampai melebihi waktu subuh. Kalau sholat sunnah, puasa sunnah itu pagi hari jam 7 itu bisa niat. Yang penting belum makan. Tapi kalau sudah rokokan, nongkrong di warung kopi, kopinya sudah 2 gelas, terus niat, gak bisa. Memang belum makan apa-apa, boleh. Habis maghrib sudah boleh. Habis buka, makan, setelah buka langsung niat, boleh. Tapi kita biasanya dibaca bareng-bareng setelah sholat tarawih, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Dan insya Allah kurang dari 1 bulan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ini masih nggak jelas, wes langsung mufarokoh, nggak boleh ikut. Tapi kalau masih jelas, meskipun cepat, aman. Rukun-rukun masih dipenuhi, aman. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, masih aman. Apalagi Abah Muhtarom tambah aman, slow ya. Paling kalau Abah Muhtarom yang ngimami jam 22 ya Bang ya. Iya, kalau misalkan versi lambatnya Abah. Kotor, dusta dan perbuatan sia-sia. Jadi Nabi itu mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ngerasani puasanya gak batal, cuma pahalanya hilang. Termasuk bohong, berdusta dan lain sebagainya. Ghibah, menggunjing, itu juga bisa menghabiskan pahala seperti api yang membakar kayu bakar.
Makanya dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian membencinya. Gak boleh ghibah. Ghibah itu ibaratnya kita memakan daging saudara kita, yang gak ada yang mau. Dan itu juga bisa menghilangkan pahala puasa meskipun puasanya masih sah. Ada lagi namimah. Namimah itu adu domba. Ngomong ke A, si B ini ngomong gini, maka dosa bertambah, pahala berkurang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi yang bisa menghilangkan pahala puasa itu marah, bertengkar, emosi, bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi jangan marah-marah waktu Ramadan itu. Meskipun gak batal, piaskan amarah kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut sampai di sini ada pertanyaan. Monggo silakan Pak, silakan. Sahur. Kita keringan, makan dengan makan dan subuh. Pertanyaannya, ya apa caranya? Apakah masih bisa? Nah ini nawar namanya, bukan ngeyel ya. Bikin nawar. Apakah bisa ya? Kalau nggak minum ya nyangkut di tenggorokan malah nggak iso apa-apa. Nah ini bagus ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang perlu kita ketahui, saya buka dalilnya biar faham. Nah ini dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah jelas disebutkan tentang batas puasa, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, yaitu waktu maghrib. Nah ini kasusnya mepet, bangunnya 10 menit mau subuh. Coba kalau misalkan 10 menit mau subuh, masih bisa sahur atau tidak? Masih. Karena apa? Masih belum masuk waktu subuh. Nah lagi enak-enak makan, tiba-tiba azan, nyangkut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nawar. Ini kalau gak dilanjutkan bisa-bisa kesedak Ustaz. Gimana kalau tak lanjutkan aja? Tak lanjut, tak tutup minum. Coba kira-kira batal atau tidak? Batal Pak ya, gak bisa. Makanya kan sudah dikasih tahu ya, ada waktu imsak. Itu untuk kehati-hatian, wis aman itu, nyantai. Kalau sudah imsak itu wis. Loh, apa? Habis imsak langsung masih bisa. Ya. Apakah habis kata imsak, apakah masih bisa? Masih. Cuma anjurannya berhenti. Bukan wajib ya. Anjurannya sudah berhenti, sudah siap semuanya. Biar nggak kesedak kayak tadi, kurang 5 menit baru makan. Akhirnya buru-buru azan, minumnya belum. Nah, akhirnya iya rokoknya sih belum. Nah, kan nggak bisa. Ya, jadi tetap mau alasan apapun, kalau misalkan sudah masuk waktu subuh, mau kesedak nggak kesedak, mau nyangkut di mulut, tetap tidak boleh minum. Kalau minum batal. Loh kalau batal, apakah sekaligus gak usah puasa sekalian? Tidak bisa. Orang yang lupa niat, contohnya ada orang lupa niat. Kalau lupa niat bukan berarti orang itu terus bebas tidak berpuasa. Tapi gimana? Dia menahan seperti orang berpuasa, baru boleh makan waktu maghrib, tapi nanti di luar Ramadan wajib qadha. Makanya pernah saya sampaikan,
kalau niat di awal Ramadan malam pertama, niatnya dengan 2 niat. Pernah saya sampaikan Mbah ya. Niat mazhab Syafi'i yang seperti saya sampaikan, nawaitul apa? Kok jadi lupa sih? Mau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari tadi. Kok lali. Apa? Ya apa? Nawaitu sauma ghadin an ada ifardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Terus yang kedua, niat 1 bulan penuh ikut mazhab Maliki. Yang dulu yang apa? Yang jamak dulu Boleh dibolak-balik ya. Yang semua dulu baru yang nawaitu sama ghadin, boleh dibolak-balik bebas. Yang penting 2 bah ya. Mau abah yang jamak langsung untuk 1 bulan, baru yang setiap hari boleh, mau yang setiap hari baru yang untuk 1 bulan boleh. Nanti insya Allah masih ada pertemuan sekali, nanti kita belajar niatnya seperti apa. Kalau nggak hafal, nggak usah sibuk dengan nawaitu sama ghadin, nawaitu sama ghadin, langsung di malam hari saya niat puasa Ramadan besok sah. Untuk yang 1 bulan, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sah. Ikut pendapatnya Imam Malik, jadi nggak usah repot, nggak hafal nawaitu sama ghadin terus nggak puasa. Itu sunnah itu. Yang wajib itu lintas dalam hati. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita belajar niatnya. Supaya apa? Kalau kita niat 1 bulan penuh ikut Imam Malik, seandainya lupa nggak niat, tetap sah. Nah, kalau cuma niat versi Imam Malik, Imam Syafi'i, niat versi Imam Syafi'i itu tiap malam, lupa, nggak boleh makan, kodok, wes repot, rugi kan ya. Ya meskipun ya sebenarnya nggak rugi, ya kita nyesel, waduh wis gak makan, ngodok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut ada pertanyaan, monggo silakan. Ini kan pengalaman saya sebenarnya. Terus saya acuannya itu kan bukan azan ya. Saya itu kalau sahur itu waktu. Jadi kadang kan namanya orang azan masjid itu kadang di sini kan terlambat ya. Terus kalau kadang buka juga gitu. Waktunya sudah buka. Belum azan. Tapi itu kan nggak ser kalau nggak masjid itu. Nggak bunyi ya? Iya. Ya. Ya. Gimana kalau kita mengacu pada waktu sehingga sebelum ada subuh kita sudah berhenti lah. Ya. Yang saya sampaikan tadi, azan bisa tetap jam 4 kalau sudah masuk waktu. Sekarang sudah ada waktu online ya, zuhur jam berapa yang tepat waktu seperti itu. Kalau molor ya gak diikuti. Termasuk maghrib sebenarnya saat buka kok gak ada azan al-marwah, ternyata orangnya sih buka ya. Bahaya nek kecepatan itu, jangan kecepatan nek buka batal semuanya sak bohar. Ini kecepatan. Ojo kecepatan pokoknya. Kalau buka itu semuanya bohar batal nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo silakan Pak. Terdekat itu belum ada. Terus kita tuh mengacunya ke hanya waktu atau mengacu ke masjid yang tidak. Ya. Jadi masjid terdekat atau musola terdekat itu cuma untuk mempertegas bahwa waktu subuh atau waktu maghrib sudah masuk. Dan kadang-kadang kita nggak bisa jagai orang yang azan, kadang-kadang ya molor ya, makanya kok belum azan al-marwah, al-mansur wis azan subuh, al-marwah belum azan, makan wis rokok dihabiskan, nggak bisa. Makanya kan kita harus hati-hati lihat waktu, kan di sini sudah ada subuh jam berapa. Nah, jadi sebenarnya waktu yang dilihat. Ya apa enggak ya? Kalau adanya misalnya agak kecepatan dikit gimana? Dicek, pokoknya dicek. Tapi misalnya kan kita yakin bahwa ini belum. Berapa? Ya, sekarang sudah zaman canggih. Ya, misalkan Al-Mansur adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok kayaknya kurang, dicek di HP. HP kan sudah ada sekarang. Loh, kurang 1 menit, jangan diminum. Ahli falak, ahli astronomi sudah diperkirakan subuh itu ya, subuh gak berani ketika meramal
ahli falak, ahli astronomi ketika meramal bintangnya, cret, dilihat, oh ini subuh jam 4, gak berani nulis jam 4. Si ahli astronomi itu gak berani ketika dia memperkirakan, oh jam 4 subuh, gak berani. Tapi kadang-kadang ditulis jam 4 lebih 3, jam 4 lebih 5. Makanya kalau di Indonesia ada waktu hati-hati, namanya waktu imsak. Supaya apa? Khawatirnya sebenarnya sudah masuk. Makanya anjurannya stop dulu 10 menit sebelum azan. Jadi patokannya waktu. Sekarang sudah zamannya canggih, waktu dicek. Oh, Baitur Rahman Cipta Karya sudah azan. Oh, sudah masuk, langsung makan. Ya. Kalau dulu mungkin ya nggak ada internet, nggak ada jam digital, ya langsung aja bismillah insyaallah. Hah? Mercon dulu ya, duar baru makan. Iya dulu itu, kayaknya di Madura juga gitu, Bah. Duar langsung. Oh iki. Jadi yang mercon itu Masjid Jami di Pamekasan, duar kedengeran kemana-mana. Oh iki waktu maghrib. Soalnya nggak ada jam kayak gini dulu. Duar azan semuanya bareng. Blanggur namanya. Oh, sama namanya. Oh ya wes. Ya gak apa-apa, nanti almarhumah gak usah pakai azan, pakai blanggur aja di depan ya. Terus diamuk uang ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada sebelum dilanjut? Lanjut dulu ya. Jadi ada beberapa perbuatan yang bisa merusak ibadah puasa. Meskipun puasa sah, tapi ternyata tidak dapat apa-apa. Ada lagi mendengarkan sesuatu yang haram, itu juga menghilangkan. Maksudnya apa? Ada orang ngegosip, ngerasani, kita ikutan, hilang pahala kita. Melihat yang haram, atau istilahnya zina mata, ada perempuan lewat buka aurat pakai baju seksi, dilihatin terus. Loh, katanya Ustadz lihatan pertama itu gratis. Iya, tapi enggak yang diikuti gini. Langsung astagfirullah, langsung yang melengos gitu. Astagfirullah, ditutup tapi matanya digini. Astagfirullah. Itu ya hilang pahalanya. Ya. Terus perbuatan maksiat yang lainnya juga bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya secara ringkas, puasa yang sempurna itu adalah puasa perut, puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, puasa hati. Jadi semuanya dipuasakan. Bukan cuma puasa mulut saja, gak makan, gak minum. Bukan. Tapi semuanya kita puasakan. Mata, pendengaran, hati kita yang biasanya benci, dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini. Sebelum dilanjut ada pertanyaan. Ibah, monggo Bah. Yang 8. Oh, Mbak Dia Isa. Ya, antara sholat tarawih 23 dengan sholat Ba'diyah Isya lebih besar mana? Lebih utama mana? Pernah saya bahas di sini. Yang bisa menyempurnakan sholat wajib itu adalah qobliyah dan ba'diyah. Jadi kalau sholat wajib yang kita lakukan ada nggak khusyuknya, kurang sempurnanya, qobliyah ba'diyah itu yang melengkapi. Bagaimana dengan sholat tahajud, sholat tarawih? Nggak bisa. Makanya para ulama itu akhirnya mengatakan yang lebih afdol antara ba'diyah isya dengan sholat tarawih yang 23 atau yang 36 plus 3 itu adalah ba'diyah isya. Tapi yang terjadi apa? Banyak orang-orang setelah sholat isya gak bangun ba'diyah. Biar ngerti, biar paham. Jadi ada disebutkan oleh para ulama. Nah ini urutan sholat sunnah dari yang paling afdol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sebutkan urutannya biar langsung jelas. Oh ini ada.
harus ada dalilnya. Nah ini dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan tentang sholat sunnah yang paling utama urutannya. Afdhalun nafli, sholat sunnah yang paling utama adalah yang pertama sholat Idul Adha, baru di bawahnya sholat disebutkan duluan. Bahkan ini lebih jelas, lakin al-asahu tafdilur ratibati ala tarawih. Imam Nawawi dalam jakan. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Belum, kita lanjut. Ibu-ibu belum? Belum. Monggo silakan, Mbak. Imam masjid apakah bisa dirasakan begitu? Imam masjid Apakah bisa digolongkan dari fisabilillah menerima zakat? oh, iki wis masuk zakat iki ya. Padahal nanti ada sendiri. Wis. Ini gak hanya imam masjid, nanti guru Quran, ya kan? Takmir masjid. Apakah nanti digolongkan dengan fisabilillah? Kalau pendapat yang kuat, ini saya harus menyampaikan. Kenapa? Saya pernah dikirimi Masjid Sukri Adenan, dibawain beras. Apa ini? Pak Salman, tahu Pak Salman? Pak Salman bawa beras zakat Masjid Sukri Adenan, dibawa ke rumah. Apa ini? Zakat fitrah. Buat siapa? Buat Ustadz. Emangnya saya fakir miskin? Bilang gitu. Loh, Ustadz dapat. Loh, enggak, saya kembalikan. Kenapa? Saya pakai pendapat yang kuat. Saya pakai pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i bahwa fisabilillah tidak termasuk di dalamnya kiai, takmir, guru Quran, tapi fisabilillah itu adalah siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah yang enggak dibayar oleh negara. Itu kalau dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Cuma pada prakteknya, termasuk di Madura di rumah saya, kiai-kiai dianggap fisabilillah, akhirnya dikasih. Apakah ada pendapat yang mengatakan itu? Ada, tapi itu pendapat lemah, bahkan gak diakui. Itu pendapat Imam Qofal, ya. Di rumah ya gitu, pakai pendapat yang lemah itu Imam Qofal, yang menganggap bahwa kiai, ya, imam masjid, takmir, orang-orang yang sibuk di jalan Allah adalah fisabilillah. Tapi kalau dalam pendapat yang kuat, kitab Fathul Mu'in mengatakan tidak termasuk. Nah, saya harus nyampaikan, ya, meskipun saya kalau misalkan ada yang ngasih Ustadz fisabilillah, ya mau, saya pengen, mau fisabilillah, saya pengen, saya. Cuma saya masalahnya ceramah di mana-mana, dan saya biasanya nunjukkan, ya tak tunjukkan, dalilnya. Oke, tak sampaikan dua pendapat biar jelas, biar enggak gontok-gontokan, ya. Imam masjid yang awalnya dapat akhirnya enggak ribut gitulah. Zakat. Nah, ini zakat. Termasuk apa? Baru dapat karena kefakiran atau kefakiran atau kemiskinannya. Imam masjidnya fakir, miskin, boleh. Atau guru Qur'annya banyak utang, boleh, karena banyak utangnya, bukan karena ke guru Qur'anannya. Ini tak bacakan biar lebih jelas. Saya jawab sesuai dalil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke. Beberapa golongan. Ini nanti lebih panjang lagi. Amil zakat sama panitia zakat. Ada musola-musola bentuk panitia, kemudian ngambil zakat. Itu nggak boleh itu. Itu sudah keluar lah surat edaran dari NU bahwa panitia zakat tidak disebut sebagai amil zakat, tapi dia itu panitia. Apakah berhak? Bukan berhak atas nama kepanitiaannya. Kalau panitianya fakir, panitianya miskin, panitianya mu'allaf, dapat karena alasan yang lain, bukan karena status sebagai panitia. Nah, ini sekarang fisabilillah. Fisabilillah, apa itu fisabilillah? Di sini dikatakan dalam kitab Fathul Wahhab, walisabilillahi wa huwa ghazin
mutatawwi'an bil jihad. Dan fisabilillah itu adalah yang mengatakan bahwa kiai itu termasuk fisabilillah. Ada pendapat itu, tapi kita tidak boleh nyalahkan lah ya. Kalau tiba-tiba ada kiai mengatakan ini takmir, ini imam masjid, ini guru Quran, ini ustadz, termasuk fisabilillah, kasih zakat, betul. Tapi itu dikatakan ahli sabilillah adalah mereka yang berperang, yang bersukarela dalam berjihad. Awalnya disebutkan seperti itu. Mereka itu kaya karena untuk membantu mereka dalam berjihad. Dan juga termasuk ahli sabilillah para pelajar, santri yang belajar ilmu syar'i, orang-orang yang mencari kebenaran, menuntut keadilan, menegakkan kejujuran, orang-orang yang ahli memberi nasihat, ustadz-ustadz, orang yang membimbing, membela agama, berarti ya imam masjid, ini. Cuma akhirnya dikomentari oleh para ulama, pendapat itu lemah. Nah, kadang-kadang dipotong. Tapi kalau ada ya, biar nggak ribut, oh ya ada. Dalam hati tapi pakai pendapat yang lemah. Itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Tiap rumah kok dapat. Dikira paling apa? Bagi-bagi RT RW. Jangan ngawur loh. Bisa-bisa punyanya orang itu nggak sah. Yang dapat itu hanya 8 golongan. Bukan pas RT langsung dipanggil RT-nya. T, berapa jumlah warganya? Bukan jumlah warganya. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah. Ada 8. Gak semua warga dapat. Apalagi yang rumah besar juga dapat. Gak gitu. Jadi ada data biasanya siapa fakir miskin. Tapi kan ada sih biasanya. Ada biasanya. Lazisnu ada biasanya. Fakir miskin, anak terlantar. Iki sopo sih sing ngawali zakat iki ya? Ini jangan-jangan yang biasanya nerima zakat atas nama fisabilillah ta. Tapi ya gak apa-apa kan hubungannya Ramadan. Betul nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita lebih perdalam lagi. Kita puasa dulu. Wis, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Gak apa-apa wis. Satu materi bahas kemana-mana. Puasa, nah gitu loh puasa. Wajib. Kodok. Ya. Ya. Misalkan ada orang laki-laki tidak berpuasa mungkin karena sakit. Boleh tidak berpuasa. Boleh makan, namanya sakit. Terus gimana? Kewajibannya adalah nanti di luar Ramadan wajib mengganti kodok saja, gak perlu bayar fidyah. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan yang hamil itu dirinci kalau dalam mazhab Syafi'i. Sekarang banyak yang ngawur, hamil gak puasa cuma bayar fidyah, nyusui gak puasa bayar fidyah. Itu bertentangan dengan pendapat ulama 4 mazhab. Kalau misalkan hamil waktunya habis, orang hamil dirinci kalau misalkan dia nggak puasa alasannya karena dirinya, maka dia itu dianggap sakit, cukup nanti di luar Ramadan qadha, gak perlu fidyah. Ustadz saya hamil tapi gak puasa karena bayi, khawatir bayi saya nanti sakit. Berarti bukan karena dirinya, maka nanti di luar Ramadan qadha plus fidyah. Gak ada yang mengatakan cuma fidyah saja. Cuma yang berlaku sekarang di antara orang-orang atau ibu-ibu enak bayar fidyah. Akhirnya suaminya tahun depan hamil maneh, tahun depan hamil maneh. Tugasnya kerjaannya ngamilin istrinya terus ya. Wes
Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.